filosofi sepak bola Tanah Lu ya. Karena gini, di kami ini filosofi sepak bola Indonesia ada, Pilanesia namanya. Tapi nanti lah aku bahas. Oke, boleh. Filosofi sepak bola di Tanah Lu. Indonesia ini sekarang sudah mempunyai filosofi sepak bola namanya Pilanesia. Jadi kami beberapa instruktur itu, bahkan pelatih-pelatih di Indonesia sudah menjalankan dengan filosofi, karena di setiap negara di dunia ini harus mempunyai filosofi. Indonesia juga sekarang sudah mempunyai filosofi. Nah, kalau kita biasa mendengar itu tiki-taka itu filosofinya Spanyol. Dulu di Inggris itu ada kick and rush, catenaccio, Italia itu filosofi. Jadi setiap negara harus mempunyai filosofi. Indonesia sekarang sudah mempunyai filosofi. Nah, di Tanah Lu ini kita harus juga membuatkan filosofi berbasis kita filosofi sepak bola Indonesia, filosofi di satu daerah seperti Tanah Lu ini. Di Tanah Lu ini karakternya itu orangnya ngotot, itu karakter. Nah, setiap negara mempunyai filosofi, kita bahas tadi. Bagaimana cara kita buat filosofi itu adalah satu, kita lihat kultur dan budayanya, kelebihan pemain Indonesia yang bagaimana kita buat filosofi sama dengan filosofi yang ada di Tanah Lu. Kelebihannya apa orang Tanah Lu? Kelebihannya ngotot, pantang menyerah. Kelemahannya ada, mudah terpancing emosi. Nah itu dia. Itu jadi kita harus ramu itu filosofi Tanah Lu. Sehingga nantinya kalau orang lihat tuh filosofi Tanah Lu, kelihatan dari apa? Apa sih itu filosofi? Filosofi itu adalah cara bermain. Cara bermainnya orang begitu ngotot, tapi jangan mudah emosi. Nah itu yang kita bahas, itulah filosofi. Jadi kita lihat dari kulturnya orang Lu bagaimana, budayanya, terus karakteristiknya orang Lu, itulah kita bahas filosofi sebenarnya. Kalau kita bercerita filosofi itu adalah cara bermain. Waduh, ini panjang ini kalau kita mau cerita tentang pengalaman karir ya. Pertama kali itu saya ini lahir di Bantilang di seberang danau sana. Ya, saya lahir di sana di Bantilang. Terus saya main bola lah di Pematang Sawah. Itu kita main bola dipakai jeruk Bali, yang jeruk itu dikasih lembek lah. Tahun berapa itu? Itu saya lahir di tahun 70, berarti itu 6 tahun kemudian 76. Setelah itu pindah lah saya di Wawundula. Di sanalah saya terinspirasi. Saya tidak pernah dilatih, terinspirasi dengan ada klub namanya Banteng FC dulu. Saya suka nonton di Surako itu, kalau naik sepeda dari Wawundula ke Surako itu naik sepeda itu 17 kilo dengan tanjakan. Saya pergi nonton Dinamo, klub-klub Aligator di Surako, karena dulu PT Inco itu ada pertandingan antar departemen. Saya lihat terinspirasi saya dengan Mr. Jack dan Mr. John. Itu ketika dia main bola luar biasa, dia itu orang Australia dan ada orang Brasil. Nah, orang Indonesia saya terinspirasi dengan ada Dani Lente, Mat Lente, Nasir, Yan Lewi, Pata. Baru setelah itu saya masuk namanya IKTL, Ikatan Keluarga Towuti Loeha. Bermainlah di situ saya. Setelah itu saya masuk di pesantren. Di pesantren saya hanya cari lapangan bola. Tanya ada kayak lapangan bola, kalau ada saya mau, kalau nggak ada tidak mau. Nah, ternyata diusahakanlah dari guru-guru kita, ya Pak, ini semua saudara-saudara dari pondok semua bisa dikasih lihat angkatan saya, Pak Anton, Pak Farudin, Pak Leman, Pak Junain. Nah ini beliau lah ini, dia tahu sekali perjalanan saya itu. Bahkan mungkin nanti bisa diceritakan Pak Anton sedikit. Pernah terjadi satu hal, ada cerita tadi itu saya baru teringat. Nah, di dalam pesantren diakalinlah kita dari guru-guru, dibuatkan lapangan bola, karena dulu di pesantren Datuk Sulaiman itu gunung-gunung, kita keroklah menjadi rata. Nah, makanya dulu kami punya guru olahraga itu Pak Saleh, M. Nur Saleh sama Pak Hasan Abbas, orang bola. Nah, kami dibawakan bola saja, dikasih bola-bola lapangan itu. Itulah awalnya, sehingga saya suka loncat pagar itu, pergi lawan anak ST, sehingga ada Pak Sabtu Alang,
pekan olahraga pelajar, saya ikutlah salah satu di situ masuk bergabung. Yang ajak saya adalah Rahmat. Setelah tahun itu tamat di sana baru saya ikut Suratin, dan saya sudah mulai bermain di EKTL dan lain sebagainya. Itulah perjalanan. Saya meniti karir itu bukan langsung jadi, itu butuh proses lama. Bahkan pernah orang tua membakar sepatu saya. Jadi bukan saya jadikan dendam, tapi itu saya jadikan motivasi. Sepatu bola saya jualan es. Waktu itu tidak apa-apa saya sebut merek. Saya belilah sepatu La Plata itu harga 5.000. La Plata itu sudah bagus sekali tuh, zaman itu Adidas La Plata. Saya beli karena hasil jualan es. Itu sebelum saya masuk pesantren, saya sudah SD. Saya masuk pesantren, saya itu ada sepatu bola saya. Karena memang jiwanya di situ, tidak pernah terlatih. Tapi ada inspirasi sendiri dengan pakai jeruk, dan masuklah, ada motivasi dikasih, bukan dijadikan dendam kalau ada orang hina kita, tapi dijadikan motivasi. Itulah perjalanan karir sehingga masuk lagi saya Suratin tahun 91. Pertama kali di Luraya ini masih satu kabupaten, saya bermain di Suratin tahun 91 sampai tembus ke Jawa. Sampai di Jawa saya ditawar beberapa klub, saya tidak mau, saya pulang lagi untuk menyelesaikan studi. Saya kuliah di IAIN. Tapi sebelum itu saya dari Pondok Pesantren Dato' Sulaiman bersama saudara-saudara saya, bisa di semua nanti diberikan informasi, mungkin bisa ditanya. Yang kedua, setelah dari Suratin saya selesaikanlah kuliah. Saya pergi ke Jawa, di Jawa saya ditawari beberapa klub, saya tidak mau, saya pulang dulu untuk selesaikan. Dan setelah itu tahun 92 saya merantau ke Kalimantan. Saya masuk di Bontang di sana. Itu pun juga belum masuk lagi ke tim elit, tapi saya bekerja di medical department di PT Badak LNG gas. Sebagai apa kan? Saya di situ sebagai kerja di Sokopindo. Saya menyemprot itu, saya belajar. Tapi orang tidak tahu bahwa saya itu belajar susah sekali itu menyemprot nyamuk dan lain sebagainya, karena kita di termit control namanya. Kerja di situ, baru masuk di KT, itu pun masuk, pulang lagi tahun 95, saya turun di Wawundula itu, dirikan organisasi belajar sama adik-adik di bawah. Adalah pengalaman sedikit. Ada saat pekan olahraga pelajar SMA. Saya latih lah SMA 1 Towuti, SMA 1 Wawundula saya latih di Jora. Setelah itu belum ada telepon, hanya melalui surat. Saya dipanggil lah masuk ke Palopo untuk mewakili Porda. Masih satu luwu ini, bukan luwu raya, masih belum terbagi ya, masih satu. Tahun 95 saya ikut Porda bersama teman-teman semua, ada Faisal, Isusu, Odeng, Isdar, strikernya itu Oga Junaid, ada Patak sekarang sudah kepala dinas dia, dan lain sebagainya. Ada lagi satu anak Olang, dan ada berapa saya agak lupa. Nah, ketika Porda di Makassar itu di Stadion Mato Angin kami main, itu masih gabung Sulbar. Sekarang sudah pisah, Polmas masih gabung kita. Betapa susahnya dulu itu main bola kami ini. Kami juara lah, Porda Sulsel, Polmas masuk sini dan lain sebagainya. Juara satu lah Porda Lu, untuk pertama kalinya Porda Kabupaten Lu. Belum terbagi nih Lu Timur, Lu belum, masih satu. Kami berprestasi di situ. Itu di finalnya kami mengalahkan Porda Makassar. Setelah kami kalahkan itu, saya pulanglah kembali ke sini, dipanggillah untuk mengikuti seleksi Prapon. Satu-satunya yang tembus itu adalah saya. Jadi butuh perjuangan. Ini adik-adik juga, saya nanti kasih motivasi terakhir. Setelah dari situ tembus ke PON, mainlah PON sampai semifinal. Saya di PON Sulsel itu 40 tahun baru Sulsel ini ada prestasi. Tahun 2018 pecah rekor saya. Mereka final, saya hanya sampai semifinal. Saya mendapatkan emas perunggu. Nah, setelah dari sana PON, masuklah saya gabung di PSM. Tapi pada saat di PON itu muncul koran-koran bola itu. Mungkin ada baca, Kandar Kuda dari Palopo, ya saya lah orangnya. Disitulah digelarkan napas kuda dan lain sebagainya. Ditawarlah beberapa klub, ada Semen Padang, ada Persija, ada Persegres dan lain sebagainya. Tapi saya tanamkan saya akan kembali dulu untuk mencari nama di PSM Makassar. Jadi saya gabung di PSM Makassar itu tahun 96, 1 tahun. Setelah itu prestasi di PSM itu
kita juara Liga Kansas sudah ya, Liga Danhit, Liga Kansas. Habis itu saya pulang dari sebelum lagi masuk di PSM, jangan pikir gampang masuk PSM ya. Sekarang agak mudah lah mereka masuk PSM, tapi sebenarnya saya pulang PON itu bukan langsung gabung di PSM, tapi saya gabung dulu di PSM Junior mewakili PSM Makassar itu bermain di Habibie Cup. Orang pertama yang pemain terbaik itu saya. Mendapatkan predikat pemain terbaik itu terakhir di lapangan Andi Makassar. Kalau saya tidak salah gol saya itu ada pernah di koran. Saya dari garis tengah itu saya lewati mungkin 6 orang. Ada satu klub, saya tidak enak sebut nama itu klub kabupaten. Saya lewati sampai golkipernya saya lewati sehingga saya dinobatkan sebagai pemain terbaik. Dari situlah saya baru gabung di PSM. Kebetulan PSM Makassar lagi TC di Malino, latihan fisik oleh Mbak Basri. Saya gabung di sana dan piala saya simpan di rumah teman. Dari situlah mulai saya menanjak sampai dari PSM saya pergi ke Persikota. Dari Persikota saya bekerja di sana sebagai pegawai. 5 tahun saya meniti karir di Persikota bersama Persikota, itulah klub terlama. Setelah itu saya bergabung di Perseden Denpasar 2002. 2003 saya gabung di Persib, 2004 saya PSMS Medan, 2005 saya Persipura, 2006 saya Persija, 2007 saya Persebaya dan lain sebagainya. Sehingga saya dalam motivasi saya hanya mau inginkan bermain di 6 klub besar ini. Dan alhamdulillah belum pernah ada orang yang mungkin ya. Saya hitung-hitung saya orang pertama yang bermain di 6 klub besar tersebut. Itulah motivasi saya. Kenapa? Kalau saya sudah bermain di 6 klub besar itu, saya akan sudah mengetahui tentang kultur dan budaya serta karakter orang-orang yang ada di sana. Bukan saya mengecilkan klub lain, bukan. Karena saya hanya termotivasi, teman-temanku semua saudaraku, saya hanya termotivasi untuk bermain di 6 klub besar tersebut. Saya rasa saya mengharap kepada pemain-pemain yang ada di Tanah Luhur ini, jangan pernah kita berbangga dengan bermain di Tarkam. Karena Tarkam, saya juga lahir dari Tarkam, tapi bukan saya fokus ke situ. Tarkam itu hanya saya sebatas untuk menjaga kebugaran saya, bermain bagaimana tekanan dan sebagainya. Jangan kita sampai pensiun di Tarkam. Karena kita ini pemain ini semua mempunyai impian. Impian kita itu akan bermain di liga. Kalau setelah bermain di liga, impian semua pemain itu akan bermain di nasional. Saya rasa itu, jadi janganlah di Tarkam ini ada beberapa kemarin ya, setiap tahunnya ini saya mengirim pemain dari Luhur Raya ini, saya kirim pemain itu ke Jawa. Setiap tahun itu ada 13. Saya masukkan beberapa klub, saya bilang janganlah. Di Tarkam hanya sebatas kau jaga kondisi saja, tapi bukan kau fokus di situ. Fokusmu itu punya impian untuk bermain di liga. Di luar daripada Sulawesi itu lebih bagus. Sehingga nanti kalau kau mahal di luar, kamu akan ditawar oleh orang. Khususnya di Tanah Luhur ya. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kau dapatkan sekarang. Di setiap latihan kau harus merasa kekurangan di dalam latihan. Karena kalau kamu merasa kekurangan dalam latihan, kau pasti akan menambah motivasi untuk menjadi yang terbaik. Tapi kalau kamu sudah puas di situ, saya contoh Gaspa Palopo. Siapa yang mengharumkan mungkin di antara orang-orang, boleh tanya-tanya. Saya jam 2 siang itu sudah berlari loh di lapangan Gaspa. Jam 2 siang. Bukan jam sore. Saya duluan datang, baru datang orang latihan. Yang kedua, setelah saya lari di lapangan Gaspa keliling sudah 20 kali, saya lari di Masjid Agung. Masjid Agung itu sekarang 2 tangga, dulunya 3. 3 tangga dulu situ, 100 kali sampai 300 kali saya lari. Itulah saya. Karena saya tidak pernah merasa puas dengan apa yang saya dapatkan. Saya merasa selalu kekurangan di dalam ini. Karena kalau kamu latihan hanya 4 jam dalam sehari, masih ada 6 jam itu kemana kalau kau tidak latihan sendiri. Itulah saya harapkan kepada pemain-pemain yang ada di Luhur Raya. Jika kamu berprestasi, orang akan cari kamu. Tapi jangan puas dengan apa yang kau dapatkan di situ. Dan saya janji ketika kamu memang pemain bagus, saya mudah untuk promosikan kamu seperti teman-teman pemain-pemain yang lain. Contoh satu, anak Papi Deceng, Arham Darmawan itu sudah pernah ikut seleksi timnas dan lain sebagainya. Itu berkat kita dorong. Karena memang kualitas. Karena saya tahu di sini nih belum punya jaringan. Sekarang saya ada di kepelatihan, saya bisa membawa mereka. Ini ya. Dan mungkin teman-teman saya ada satu saya lupa bisa diceritakan.
Ini obrolan saja ini. Iya, obrolan santai. Nah, coba ditanyakan tentang pesantren tadi nih, teman saudara saya. Mulai dari kapan Ki sama Kanda Marwah? Siapa? Kita. Kita. Jadi saya kenal beliau ini sejak kita masuk di pesantren. Saya kebetulan 6 tahun sama beliau di sana. Dan memang beliau ini paling gila bola. Ada sebuah momen yang sangat berkesan bagi saya. Beliau ini begitu gilanya sama bola, sampai ada suatu ketika dia sementara menyetrika. Kebetulan itu setrika saya punya. Ya, sudah setrika. Tiba-tiba ada yang lempar bola ke lapangan. Otomatis langsung dia tinggalkan. Sementara ini setrika masih panas di atas sarung dan sajadah itu. Jadi lama saya baru dapat, itu sudah hangus sampai ke papannya di atas meja. Itu yang paling berkesan bagi saya karena kebetulan saya punya setrika dia pakai. itu yang paling berkesan terhadap tentang bolanya dia. Ya itu yang dan memang luar biasa. Yang lain itu teman-teman saudara-saudara Leman mungkin ada karena ini salah satu juga ini teman jalan saya, dia tahu saya punya kehidupan waktu saya masih pesantren walaupun dia adik tapi dia gaul sama saya. Mungkin ada cerita-cerita yang lucu. Ya, banyak. Tidur di mana ya? Jadi saya pengalaman saya namanya kita anak yang baru balik ya, pengen tahu semua pengalaman di luar. Jadi kadang gitu kita dari nonton, biasanya kan kita larang nonton kalau di pesantren itu kan kita dibatasi waktu. Jadi jam 10 malam itu kita sudah tidak bisa nonton TV, tidak bisa nonton, tidak bisa pokoknya Di rumahnya fokus Bunas. tidur. Di rumahnya Bunas. Ya. Saya ingat. Fokus tidur. Jadi sama Abang Marwal ini, itu kalau salat maghrib itu kan orang pada semua ke masjid. Jadi orang pada ke masjid, kita lari ke belakang. Kita mau di kota waktu di Palopo. Kita kan ada berkilo ya dari Palopo ke Belanda itu. Ya. Masih sunyi situ, masih masih banyak pohon-pohon, masih banyak pokoknya masih gelap. Jadi kalau kita itu gantian kita tunggu PT-PT yang dari kalau maghrib itu kan kurang PT-PT. Kita mau ke kota nonton film, bioskop. Jadi kita itu jadi satu muncul di pinggir jalan yang selebihnya biasa 3 orang bisa 4 orang kita ya. Bisa kita berlindung di pohon. Kan gelap di situ di Belanda itu gelap. Jadi pokoknya sembarang mobil singgah. Aku itu lebih PT mobil kota. Tinggal di sana habis nontonnya 10 malam. Baru selesai bioskop. Pertunjukannya. Kan sudah tidak kendaraan. Biasa kita nginap di masjid. Si Agung. Biasa kita jalan kaki. Jalan kaki. Nah, kalau kita jalan kaki, jadi mulai dari Salugbulo itu menuju ke Belanda itu kan ada perbukitan itu yang kuburan Cina. Jadi pas 100 meter sebelum pendakian sendal dibuka. Siap lari. Itu gelap sekali. Namanya kita anak kan masih takut dalam kondisi begitu kan. Jadi ada sekitar mulai dari berapa kilo itu ya, dari pendakian sampai di penurunan PGA. Ya, masih ada di situ. Masih ada kuburan di situ. Ya. Berkubur kita itu. Nanti kita sampai di dekat masjid PGA itu baru pakai sendal, ngos-ngosan kita. Jadi baru lucunya lagi kalau kita sudah jalan sebelum belok masuk ke dalam lorong itu, motor kan jarang motor yang dapat motor itu biasa pembina, biasa pulang malam dari Putri. Biar motor sembarang, tapi karena namanya motor pasti kita sembunyi kita. Baru kalau sembunyi itu pokoknya kita ambil cara aman deh. Apapun kita tabrak, mau pagar kawat apa, supaya kita terhindar dari pembina. Baru kita kan manjat itu, baru masing-masing. Nah, kebetulan ada rumah tempat kita kita simpan kita punya barang-barang, pakaian. Jadi kita pakai celana panjang dari kota, giliran mau masuk kampus pakai sarung, cing atau dari buang air besar.
itu pengalaman. Jadi akal sudah jalan ini. Akal sudah jalan. Kemudian kalau biasanya kalau kita tidak malas jalan, kita nginap di masjid. Nginap di masjid. Pas azan subuh, di subuh kan orang sudah bangun. Jadi kita ibaratnya dari kota itu kadang kita duluan daripada Pak Ali itu yang kasih bunyi masih di kampus. Pak Tego. Jadi kadang dia bagus kenal ini sudah cepat, lebih cepat bangun daripada kita. Padahal kita dari Begadang ini, dari kota. Itu. Baru malam itu yang ajar dia merokok saya. Saya yang merokok. Saya ajar dia merokok. Betul senior saya tapi satu gaya perilaku sama Bang Rawal. Itu saja. Kalau dari segi olahraga ya dialah. Pokoknya bukan cuma bola dulu itu. Bulu tangkis. Pimpong. Jago juga. Wah, Ini juara 1. untungnya waktu itu belum ada basket. Tidak ada basket, nggak tahu dia bagaimana caranya kasih masuk bola ke basket. Dulu di pesantren itu cuma 3 olahraga ya. Ya, takro. Takro juga 4 ya. Iya, Takro, bulu tangkis, pimpong kan di dekat Ali itu Hamka. Kemudian bola. Nah, di sana kan banyak sekitar kampung itu kan banyak bola antara kampung. Biasa ketemu bola itu biasa pulang berkelahi kita. Ya. Berkelahi. Kita kasih sponsor. Kita cuma saja sporter dia pemain inti. Aduh, Pak Mamar ini ya alhamdulillah. Ada kenangan anunya. Sekitar 30 tahun ini kami baru ngobrol begini. Iya. 30 tahun. Dari tahun 82 masuk, 88 tamat, 89 90 berapa? 90. Ya Kaleman, Iya. 90 berapa tamat? 89. 9 coba. Jadi ini angkatan ketiga, itu angkatan tertua di pesantren ini. Angkatan Baru pertama, kami angkatan kumpul kedua, lagi angkatan dengan ini. ketiga. Ini suasana yang memang kami Ini angkatan jadi tunggu-tunggu. pahit manisnya perjuangan hidup di pesantren inilah yang terjadi. Alhamdulillah hasilnya. Kami tahu semua ini 6 tahun bersama. Jadi saling tahu, kangen-kangen lagi mau sebenarnya kalau bisa berepisode ini enak sekali sebenarnya bercerita tentang kampus, Kaduka. dukanya. Makanya saya kadang biasa kalau lagi mau keluar, biasa 3 bulan saya tinggal kampus bisa keliling. Iya. Makanya orang bilang, kok kelas 1 gabung sama kelas 3? Saya kan satu tingkat dari dia, udah 2 tingkat dari dia. Iya. Jadi saya ketemu sama beliau Pak Sahrudin Gapar itu setelah kuliah, setelah sudah kerja beliau baru-baru ini tahun berapa itu 2019 ya, 2020 ya saya masuk mengajar sini 2020 saya baru ketemu dari 88. Bagaimana itu kita 6 tahun bersama. Jadi beliau kan masuk kuliah lulusan Unhas. Kalau saya masih tinggal di Palopo, tapi setelah itu baru saya pergi melanglang untuk mencari ini. Nah di pesantren sebenarnya itu hanya pembentukan karakter. Jalan itu. Kalau dulu memang teman-teman beliau memang saya tidak fokus dulu tuh. Fokusnya karena bola ya Pak. Bola. Coba ditanya deh sekalian deh. Beliau yang tahu sekali. Ceritakanlah tentang saya. Bola. Ya, memang dari segi akademik tidak dikatakan bodoh juga, tapi dia memang kurang fokus kalau masalah akademik. Dia lebih fokusnya ke olahraga. Kebetulan kami waktu tingkat SMA kita sudah dibagi jurusan. Saya sama-sama IPA ya, IPA. sama. Ya. Setelah itu ya lama. Jadi dulu itu kalau kangen mau lihat, karena saya juga dulu memang heran juga karena lain waktu di pondok kan panggilannya beda dengan waktu dia sudah berkarir di bola. Panggilan pondoknya sama. Kanda. Setelah berkarir dia lain. Tapi kalau kita mau kangen lagi mau lihat, tunggu dia bermain di liga itu. Bahwa dia main di Persikota. Dan waktu seru waktunya Persipura ya. Ya, Persipura. 2005. Ya. 2005 dia mengantarkan Persipura menjadi juara. Nah di situ Kita kagum. bangga juga kita. Di selama ini kita lihat Kanda itu lewat saja televisi.
berita koran. Masih ada anu bola dulu itu ya. Koran bola. Bola. Iya. Bola. Jadi Koran kita dapatkan informasinya. Tapi tetap ada informasi bahwa Kanda sekarang sudah main di sini, di klub ini. Masih di sini kawan Pak. Ada juga. Jadi itulah ya. Makasih, Bu. Tadi itu saya harap kepada ini pemain-pemain. Makanya sekarang saya saya kan ketua asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia Sulawesi Selatan. Jadi 24 kabupaten kota saya pimpin. Saya tertantang ini untuk mengangkat anak Luhur Raya kembali. Saya buatkanlah wadah anak-anak itu usia 10 tahun dan usia 12 tahun buat kompetisi yang ada ini. APSI Sulsel Cup itu akan berjenjang, dan untuk pertama kalinya di Sulawesi Selatan ini saya buatkan kompetisi yang berbasis kompetisi yang biasanya mereka ikuti hanya turnamen dan festival. Kalah, gugur, ini tidak. Dia kalah pun masih bermain, karena tujuan utama saya adalah berikan ruang kepada anak-anak itu untuk berkreasi, untuk bermain, untuk belajar dan bergembira terutama. Jadi saya tanamkan di sini di kompetisi APSI Sulsel Cup ini usia 10 tahun dan usia 12 tahun adalah bermain, belajar dan bergembira. Kenapa yang saya bilang harus bermain, belajar dan bergembira? Karena saya tidak mau anak-anak itu tersakiti. Saya mau mereka bahagia karena mereka punya impian untuk bermain, tapi bukan di target juara. Juara itu adalah bonus bagi mereka. Tapi di situ ditanamkan bagaimana tentang nilai-nilai fair play, nilai-nilai tentang respect. Ilmu ini yang saya dapatkan ketika saya ikut international expert training di Oberhaching Jerman, di Munchen, dan di Cologne, di Bonn Cologne. Saya dapat di situ sehingga saya pulang untuk mengajarkan kepada bukan hanya di Luhur Raya tapi di seluruh Indonesia. Namanya Sport for Development atau olahraga untuk pembangunan. Kalau di sekolahan itu PPK, penguatan pendidikan karakter. Tapi kalau di sepak bola sport, olahraga untuk pembangunan. Sehingga nantinya anak-anak ini, kalau tujuan kita ini membina anak-anak usia muda itu bukan menjadi juara. Bonus itu adalah juara. Kita hanya mengantarkan dia untuk menjadi pemain top. Kalau tidak bisa menjadi pemain top, kita harus berusaha untuk menjadikan anak-anak ini menjadi manusia yang seutuhnya atau human being. Jadi saya harap di Luhur Raya ini insya Allah nanti akan saya buatkan kembali sehingga mereka termotivasi. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Leman ada tambahan? Tapi nama media tadi. Queen. Suara gitu.